Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 10 kita ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 original. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows 10 dan tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian Property. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 10 Home Single Language. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Setelah kita tahu edisi Windows dan tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita, selanjutnya kita close dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Nah, untuk mendapatkan ISO Windows 10 original, teman-teman bisa langsung ke link yang ada di halaman deskripsi. Atau bisa juga teman-teman ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com kita klik. Selanjutnya di halaman kita klik kanan. Kemudian inspect. Selanjutnya icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Kemudian kita klik icon refresh. Selanjutnya source kodenya kita close saja ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian select edition kita klik. Kemudian kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa.
Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United Status ya teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 ada yang 32 bit dan 64 bit ya. Nah, di sini kita download ISO Windows 10 sesuai yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Misalnya saat ini komputer kita terinstall Windows 10 32 bit, maka di sini silahkan download ISO Windows 10 yang 32 bit ya. Nah, karena laptop saya saat ini terinstall Windows 10 64 bit, maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 10 yang 64 bit ya teman-teman. Kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita install ulang Windows 10 pada laptop atau komputer. Caranya kita klik File Explore, kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 10 original yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak file, kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih partisi local disk D ya teman-teman. Kemudian OK. Selanjutnya nama foldernya kita ganti menjadi Win10. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 10-nya tidak ingin terhapus atau hilang, silahkan pindahkan sendiri ke local disk D ya. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian folder Win10 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 10 original yang baru saja kita ekstrak ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menginstal Windows 10 pada laptop atau komputer kita ya. Selanjutnya kita rename local disk D. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat partisi hard disk atau SSD yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita masuk ke Advanced Startup ya teman-teman, atau Windows Recovery Environment ya. Caranya kita tekan Shift dan tahan, kemudian kita restart laptop atau komputer kita ya. Atau bisa juga kita klik Start, kemudian Setting kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian Update dan Security kita klik, kemudian Recovery kita klik, kemudian di Advanced Startup kita klik Restart Now ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik Troubleshoot ya. Kemudian Advanced Option kita klik, kemudian Command Prompt kita klik,
Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik nama user kita ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang laptop atau komputernya ada passwordnya, silahkan isikan passwordnya ya. Tetapi apabila tidak ada passwordnya, silahkan kosongkan saja. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah tampil command prompt, kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu dispart, kemudian enter, kemudian list volume, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk partisi data pada laptop saya terbaca sebagai F. Jadi nanti perintah eksekusinya kita sesuaikan dengan partisi data ini ya. Misalnya pada laptop atau komputer teman-teman partisi datanya terbaca sebagai G, maka nanti perintah eksekusinya juga dimulai dari huruf G ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah untuk mengeksekusi ya. Nah, karena partisi data saya terbaca sebagai F, maka perintahnya F.2 backslash win10 backslash setup.exe, kemudian enter. Nah, setelah tampil setup Windows, selanjutnya untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman, karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next, kemudian install now. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, tetapi saat ini sudah memiliki produk Windows 10, silahkan masukkan produknya ya. Kemudian kita klik next, maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produk yang baru saja kita masukkan ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10, kita bisa pilih I don't have a product, karena kita bisa aktivasi setelah selesai instalasi nanti ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya Windows 10-nya sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a product, agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Nah, karena Windows 10 saya sebelumnya sudah teraktivasi, maka di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di form edisi, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, di sini teman-teman bisa pilih edisi Windows sesuai selera teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya sudah teraktivasi, di sini kita pilih edisi Windows sesuai yang terinstall sebelumnya ya. Misalnya sebelumnya terinstall Windows 10 Pro, maka di sini kita pilih Windows 10 Pro juga ya. Nah, karena pada laptop saya ini sebelumnya terinstall Windows 10 Home Single Language, maka di sini saya pilih Windows 10 Home Single Language juga ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya, teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data,
ini merupakan partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita format maupun kita delete ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 4, maka partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 akan saya format ya. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya. Nah, di region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United Status, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya kita klik I don't have internet. Selanjutnya kita klik continue with limit setup. Selanjutnya kita beri nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita tinggal klik accept ya. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 10 sudah tampil. Selanjutnya kita klik maybe later. Di tahap 4 kita kembalikan data seperti semula. Sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 10 ya. Caranya kita klik File Explore. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian Properti. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 10 Home Single Language. Untuk versinya 22H2. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit.
Artinya install ulang Windows 10 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Kemudian folder backup data C kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Selanjutnya kita hapus folder Win10 ya teman-teman. Karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara install driver di Windows 10. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara install ulang Windows 10. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.